Jangan ngomong mengenai tarif naik dulu. Benerin dulu bahwa yang bayar pajak itu benar bayar pajak. Itu yang selalu kita sebutkan dulu itu adalah bahwa jangan berburu di kebun binatang. Itu lagi Kan. Nah terus gini Pak, ini balik lagi ke pekerjaan kemarin, BPS, data BPS naik. Orang pekerja ada berapa gitu. Setelah kita perdalam kan kita ada tim riset nih di CNBC nih Pak. Ternyata banyak informal datanya gitu loh Pak. Bapak ngelihatnya gimana sih Pak dari sisi kan Bapak juga kan ada di Kemenko Perekonomian. Ini juga sebenarnya ini jadi persoalan juga ya Pak. Banyak informal yang cuman seminggu kerja berapa jam udah dianggap bekerja. Itu makin banyak Pak jumlahnya Pak. Apa itu juga masalah yang tadi kita bahas itu ya Pak ya? Ya itu data itu nggak bisa dipungkiri karena BPS juga menyatakan seperti itu kan. Pak. Itu kan yang dilakukan analisa oleh CNBC kan data BPS juga. Betul Pak. Jadi mereka tidak bohong di situ. Betul. Karena definisinya memang begitu. Betul Pak. Jadi mereka menyatakan bahwa informal sektor memang naik. Itu yang pertama. Ini juga menurut saya menjadi PR besar di negeri ini. Persoalan informality ini PR besar. Ini adalah kita nggak boleh teruskan informality ini banyak. Karena ini dampaknya kemana-mana. Nah, boleh Pak. Kalau informal dia umumnya aksesnya ke keuangan, aksesnya ke bank juga nggak ada. Ya sulit ya Pak. Untuk sektor-sektor informal. Iya betul. Bagaimana dia mau dapat kredit yang baik? Betul. Dia akan biasanya dapat kredit dari pinjol misalkan. Ya. Yang ilegal lagi. Dari banyak-banyak yang mungkin dia akan diperas. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau informal banyak, itu dampaknya juga ke penerimaan pemerintah. Pajak. Karena informal kan. Nggak terdata maksudnya gitu. Terdata dia. Iya. Bagaimana dia mau bayar pajak? Iya. Nah, saya lihat ini adalah kaitannya dengan kepastian hukum. Contohnya contohnya yang saya bisa lihat ya. Di Thailand lah kita lihat contoh. Di mana di Thailand itu pedagang kaki lima, dia formalkan. Dan banyak jumlahnya Pak ya. Banyak jumlahnya. Itu kan paling jelas yang kita lihat. Dikasih peneng, dikasih QR code di situ. Dia kemanapun tahu di mana lokasinya. Hebat juga ya. Gitu dia. QR code tahu karena dia membayar apa-apa melalui situ kan. Sehingga bank sebetulnya satu ya, itu diformalkan dia. Bahwa dia terdaftar jadinya. Yang kedua, bank juga dia mengakses sebetulnya tingkat risiko penghasilannya itu seperti apa. Terekam gitu ya Pak dari situ, kris. QR-nya dia. Iya benar. Gitu loh. Nah itu adalah seperti contoh, itu adalah memformalkan yang sektor informal. Contoh saja, mungkin yang lain-lain juga begitu. Itu akan sangat tambah banyak gitu. Tidak berarti warteg itu belum tentu dia pendapatan rendah. Enggak. Bisa besar itu. Nah itu dengan dia akan bisa lebih bertambah lagi ya. Kalau dia punya akses ke bank. Iya kan? Dengan pinjaman yang relatif murah. Betul. Kalau daripada dia dapat pinjaman yang sangat mahal dari sebelah sono. Nah, demikian juga penerimaan pajak akan ada jadinya. Benar dari situ. Jadi formality itu diformalkan itu menjadi benar. Gitu. Dan itu juga menurut saya masalah kepastian termasuk masalah hukum kita. Kenapa tuh Pak? Ya maksud saya adalah legalitasnya, masalah legalnya itu masalah hukum dalam arti masalah legalitas. Ya harus dilegalkan. Betul. Pak, kalau kita lihat UMKM, saya baru kebayang lagi Pak. UMKM itu kan udah pada pakai kris kan Pak. Majority di kota-kota besar itu udah pakai kris gitu. Artinya kalau itu ngeling aja misalnya. Iya, tinggal di-linkin aja tadi Pak yang Pak Raden bilang itu Pak. Harusnya bisa selesai. Iya, selesai. Masalah informal. Ini bagian yang harus diadres di Cortex juga itu. Wah, jadi masalahnya udah kemana-mana. Cortex enggak dalam arti kan jadinya makanya kalau yang kita lihat ya, yang dilakukan India kan begitu. Oh iya betul. Semua India nggak boleh lagi memakai
cash. Iya. Semua tercatat semua itu. Di Cina juga seperti itu. Betul. Dengan demikian, ya seluruh transaksi itu nggak bisa dibohongi. Transaksi antar perusahaan, ya itu B2B. Betul. Transaksi antara perusahaan dengan customer-nya, B2C. itu juga B2C. Iya. Itu nggak bisa. Jadi ujungnya, karena semua lewat online, ya. Kalau kita mencoba, artinya melakukan kecurangan-kecurangan, bisa dilihat dari seluruh transaksi itu. Ya, makanya dengan analytical kapasitas yang bagus di Dirjen Pajak, dia bisa mendeteksi, ini ada yang aneh nih. Gitu loh. Nah, dengan itu sebetulnya kalau kita seperti yang saya katakan tadi, kita formalkan dia, kemudian juga seluruh transaksinya lewat QR tadi yang saya katakan itu, kemudian ada e-faktur. Iya, betul. Jadi semua pada saat kita misalkan membeli sesuatu, ya ada e-fakturnya bahwa ada, jadi kita mendapatkan receipt itu, tanda terima itu, di sininya itu sudah ada tanda bahwa kita bayar. Gitu loh. Jadi bukan yang seperti sekarang. Dengan demikian ya semuanya akan keep ininya itu, karena kemudian di Cina contohnya dia dikasih hadiah, diundi bagi si customer ini, dia pegang itu. Jadi menarik juga ya gimmick-gimmick itu. Jadi dan satu saat dia laporkan ke pajak bisa. Jadi nggak ada yang bisa bohong di situ. Tapi di sisi lain seperti yang saya katakan tadi, dia dapat akses kemana-mana karena dia menjadi formal. Betul. Nah itulah carinya menutupin itu. Tidak ada yang mudah. Kembali tidak ada yang bisa dilakukan itu 1 hari 2 hari. Tapi sama bisa, seperti kan, Pak? Tapi bisa. Tapi bisa, dan kita harus mulai itu karena faktor sekarang kan kita digitalisasi ya benar di mana-mana. Penggunaan kris aja udah naik banget, Pak. Digitalisasi kan sebetulnya jadi penggunaan itu naik tapi tidak nyambung ke dengan harusnya pemikiran Pak Raden nih didengar nih. Ini benar nih. Jadi data itu penting kan, Pak ya? Data untuk begitu, penting. Waduh. Jadi kalau sudah begitu, kalau di bank, lihat Bank Mega, Bank Alo, iya Pak. Jumlah orang IT-nya kan makin banyak. Makin banyak Pak, benar Pak. Ya sekarang bisa 1/3 dari orang IT, ya ahli digitalisasi di bank itu menjadi pekerja. Nah pajak juga harus begitu. Pak, kalau ini sorry nih Pak, kalau motong, kalau semua ini dilakukan, pajaknya bisa naik, maksudnya ada angkanya ya Pak. Pekerjaan informal jadi formal, kedua itu kan Pak. Habis itu bank juga dapat nasabah baru lagi kan Pak, yang benar-benar ya kualitasnya bisa dilihat gitu dari track. Itu kan impactnya, maksudnya multiplier seperti itu ya Pak ya. Betul. Dia semua akan diuntungkan dengan itu. Termasuk ini kayaknya jaminan kesehatan, jaminan semuanya, Pak. Jaminan kesehatan otomatis kan, karena orang yang sudah formal kan dia harus jaminan kesehatan. Wah, ini jadi daripada pemerintah hanya melakukan subsidi-subsidi. Benar. Kalau dengan begitu kan diformalkan semuanya. Betul. Bahwa misalkan oke lah yang di bawah katakan bisa saja tetap peraturan bahwa kalau dia omsetnya katakan di bawah 1 miliar per tahun, dia kena pajaknya ya kecil gitu loh. Nggak ada persoalan dengan itu, tapi bayar. Semuanya gitu loh. Yang penting tercatat dulu. Tercatat semuanya, terbayar semuanya. Nggak ada lagi yang bisa neko-neko terhadap pajak. Dan kita bisa mengetahui perkembangan UMKM-nya, maksudnya dia bisa dari kelas mikro, menengah. Datanya menjadi sangat lengkap dengan begitu. Tadi yang dikatakan tadi, makanya tadi yang dikatakan bahwa kemudian akses dia ke keuangan, bank juga sangat terbantu ya Pak. Terbantu oleh itu. Demikian juga si dunia usaha kecil ini juga kan jadi terbantu karena bank jadi melihat, ini ternyata ini orang-orang punya kapasitas, ini punya kemampuan untuk dikembangkan. Nah itu dia. Nah, itu juga menjadi persoalan menurut saya di negeri kita ini. Yang saya lihat ya, jadi data yang waktu itu saya diminta melakukan analisa dengan World Bank. Di mana mereka melihat namanya itu mobilitas. Mobilitas daripada yang kecil menjadi menengah, menjadi besar itu di kita itu nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan. Jadi hanya yang besar ya besar aja. Iya betul. Tapi mobilitasnya itu berkurang.
Jadi mobilitas artinya dari yang kecil menjadi menengah, menjadi makin besar. Naik kelas ya Pak ya? Ya naik kelas itu. Sama seperti kita lah. Itu namanya mobilitas daripada penduduk ya, dari sisi income. Jadi yang dulunya dia miskin, ya sesudah dia sekolah, berhasil, dia makin kaya, kemudian bisa menjadi top sekali gitu loh. Itu adalah sebetulnya dream daripada Indonesia. Itu adalah mimpi Indonesia. Sama seperti orang ke Amerika kan ada mimpi American Dream. American Dream. American Dream adalah kalau dia sekolah ya, rajin bekerja, dia menjadi middle income, anaknya dia pasti akan bisa naik lebih kelas, bagus dari dia, naik kelas. Sama seperti itu yang menurut saya dengan cara kita tadi. Iya, benar data ya Pak. Ya, dengan data yang benar ya, kita bisa, saya pikir mendorong mereka itu naik kelas. Ada naik kelas yang mampu ya. Iya Pak. Ya sekarang kayak kita kurang dengar gitu ya, apa namanya, orang yang miskin terus kesannya begitu. Padahal itu cara treatmentnya tadi kali Pak ya. Kayak harus dibikin naik kelas, misalnya UKM terus kalau pakai data gitu mungkin dia bisa naik kelas gitu ya Pak ya. Nah terus gini lagi Pak, saya kembali lagi nih ke soal permasalahan ekonomi yang nggak nyampe 5%. Terus sempat rame kan masalah efisiensi atau realokasi anggaran gitu loh Pak. Ada MBG 171 triliun, pangkasin tuh semua perjalanan dinas gitu kan. Oh, hotel-hotel teriak ya kan. Pesawat juga makin sepi gitu loh Pak. Ini kan sebagai salah satu engine pertumbuhan juga Pak. Dan salah satu MBG kita diharapkan sama Presiden juga menjadi engine pertumbuhan juga. Terus lagi ada program-program lain seperti rumah, atau koperasi gitu Pak. Cuman ini kan anggaran pemerintah di saat kondisi lagi begini harusnya menjadi counter cyclical atau pendorong ekonomi. Pak Raden melihatnya dalam satu kuartal atau menjelang satu semester ini gimana sih Pak? Perlu didorong nggak sih Pak gitu? Karena orang-orang kayaknya belum ngerasain ya, kayaknya belum ngerasain mengalir gitu duit dari pemerintah gitu loh Pak. Kecuali bansos-bansos yang terakhir itu kan gimana Pak? Jadi memang saya pikir program-program itu buat saya netral, baik saja. Iya gitu. Betul. Tujuannya baik ya Pak? Tujuannya baik. Apakah program MBG, program sejuta rumah, atau program yang lain-lain. Itu nggak ada yang salah dengan itu. Ya. Yang mungkin yang perlu dilakukan adalah itu harus well plan. Kata kuncinya adalah well plan. Jadi well plan itu kita harus, kalau kita mengelola perusahaan, kita harus mengelola cash flow dengan benar. Betul. Ya. Dan pada saat yang sama, uang yang ada itu benar-benar digunakan setiap saat. Jangan sampai ada uang yang menganggur. Itu yang paling penting sebetulnya. Jadi kalau memang mau dilakukan penghematan di sini, ya, kemudian di tempat lain mau dialokasikan, pastikan pada saat yang sama kita hemat di sini, ya, di sini sudah harus bergerak dengan cepat. Sehingga tidak ada bolongnya. Jadi kalau di sini sudah belum bergerak, tapi di sini sudah dipotong, maka dia akan ada bolongnya tadi itu ya Pak ya. Ya, itu menjadi negatif dampaknya. Ya. Kalau dari tempat yang kurang produktif, dialokasikan dengan cepat ke tempat yang produktif. Dampaknya positif. Ya kan, karena ini kurang produktif menjadi lebih produktif dan digerakkan ya dengan cepat tempat itu, ya dialokasikan dan dibelanjakan dengan cepat. Gitu loh. Jadi ibaratnya kalau uang itu tidak digunakan dan sempat dia nganggur, ya ekonominya juga nganggur. Simple as that. Gitu loh. Karena apa? Karena uang itu adalah menjadi penggerak daripada ekonomi. Ya. Darahnya ya Pak? Ya darahnya gitu. Jadi kalau dia uangnya berhenti, ya sudah ekonominya juga berhenti. Benar. Itu loh. Nah, itu yang menurut saya yang kita harus perbaiki ke depan. Nah, mudah-mudahan di semester kedua kita belajar dari situ. Ya. Jadi kembali yang saya katakan itu persoalan programnya itu bisa diatur. Bagus, tapi diatur. Apakah memang mereka sudah butuh uang segitu pada bulan ini. Itu kan. Karena kalau dia belum butuh, sementara uangnya menjadi berhenti, sementara yang ini sudah berhenti yang tadi itu, maka yang terjadi adalah perlambatan. Dan itu menurut saya harus menjadi pelajaran. Betul. Artinya supaya jangan kita ulang terus-menerus begitu. Kalau soal orang berbuat
kekurangan-kekurangan, kesalahan di awal itu wajar. Wajar, betul. Tetapi kalau berulang-ulang, itu tidak wajar namanya. Nah, ini yang menurut saya lesson learn-nya, menurut saya itu yang kita lihat di kuartal pertama itu. Dan sekarang udah mulai dilonggarkan sebenarnya kalau lihat dari sisi belanja ya Pak ya. Kalau di sejak Maret, April, uang-uang dari pemerintah itu udah mulai mengalir ke publik. Growth-nya udah lumayan bagus lah gitu. Tapi kan lihat Pak Raden tadi sempat bilang keterbatasan APBN sekarang, ekspor makin rendah, penerimaan juga nggak begitu bagus. Gimana cara menyeimbangkannya gitu Pak? Untuk APBN tetap oke, aman nih, tapi dia tetap bisa ngedorong pertumbuhan. Ya, sebetulnya kita tahu bahwa memang penerimaan tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun 2022, 2023 kan sangat bagus akibat daripada juga penerimaan kita dari komoditas, baik itu penerimaan pajak maupun penerimaan non pajak. Ya waktu itu kan. Kalau dari non pajak kan royalties, gitu. Tapi dari pajak seluruh yang perusahaan-perusahaan yang profit kan, termasuk tadi perusahaan-perusahaan tambang itu mereka juga bayar pajak lebih dibanding dengan tahun sebelumnya. Nah, tahun ini kan boleh dikatakan terjadi koreksi semua dan itu adalah dunia yang terjadi. Jadi kalau dalam situasi sekarang ini di mana penerimaan kita tidak sebaik tahun sebelumnya, justru ide tadi itu, efisiensi dan relokasi ke tempat yang lebih produktif. Menjadi benar. Betul. Ya, jadi tanpa kita harus membuat defisit kita menjadi jauh lebih besar ya. Katakan batas yang kita sudah sepakati adalah 3% kan. Tapi kalau misalkan dulu defisit kita 2,25, ya udah naikin sampai batas tadi itu 3% misalkan. Tapi pada saat yang sama, yang perlu dipastikan seluruh kegiatan-kegiatan ini memang harus diprioritaskan. Prioritasnya itu apa? Kembali tadi itu adalah harus dia lebih produktif dan kalau boleh menciptakan lapangan kerja. Jadi kriteria lapangan kerja itu juga bisa berlaku kepada anggaran atau belanja pemerintah. Jadi dalam situasi seperti ini seperti yang saya katakan tadi itu ruang untuk membuat kesalahan itu makin kecil. Justru kita harus mencari ruang tadi itu menggiat prioritas-prioritas yang saya sebutkan tadi, tempat yang lebih produktif dia, ya, kombinasi lebih produktif, tetapi juga ada tambahan budget defisit yang saya katakan tadi dalam situasi seperti ini, yang dulunya 2,25, nggak apa-apa, dekatin aja ke 3. Jadi ada stimulus juga terhadap ekonomi kita, meskipun tadi penerimaan kita agak berkurang. Karena itu mau nggak mau ya Pak, karena lihat sekarang kalau bukan dari duit pemerintah, mengandalkan investor, rasanya dalam situasi global saat ini belum cukup mampu. Betul. Gitu. Jadi kalau dia dalam tempo sangat singkat seperti katakan semester ini atau tahun inilah, mungkin memang hanya pemerintah yang paling boleh diandalkan. Nah, untuk yang lebih medium term, kita harapkan adalah dampak daripada deregulasi tadi. Munculkan investasi, lapangan kerja gitu ya Pak ya? Nah, pada saat nanti deregulasi sudah terjadi, investasi sudah masuk dalam jumlah besar, maka pemerintah bisa mengurangi lagi peran dia. Gitu loh. Harus begitu. Jadi dia nggak perlu jor-joran lagi dia. Artinya defisitnya dia bisa kurangi lagi, bukan ke 3 tadi, mungkin ke 2 lagi. Atau ke 1,5. Untuk dia bisa menabung lagi. Supaya nanti saatnya pada saat keadaan siklusnya siklus ke bawah, karena dunia ini kan selalu bersiklus seperti itu. Kamu sudah punya tabungan, kita sudah punya tabungan yang bisa dipakai oleh pemerintah nanti mendorong pada waktunya. Pak Raden, ini menarik banget. Jadi untuk kondisi yang tadi ketidakpastian gini, pemerintah itu memang harus yang tadi anggaran udah di defisitnya dinaikin aja, gelontorin ke masyarakat gitu ya Pak ya, supaya memang, ekonominya bergerak gitu. Tapi di satu sisi lain, deregulasinya dijalanin supaya nanti dia yang menjadi motornya. Jadi motor dalam keadaan seperti ini di mana investasi semua agak hold, mereka agak menunggu, ya wait and see kan itu. Pemerintah yang menjadi motornya. Tapi pada saat swasta sudah bergerak dengan cepat, pemerintah narik, mundur ke belakang, nabung juga dia. Sehingga uang dia nanti ada. Nanti pada saat kembali
downturn lagi, betul. Pada saat turun lagi baru bergerak lagi ya, Pak? Baru bergerak lagi gitu loh. Itulah sebetulnya menjadi tugas utama pemerintah. Jadi intinya tapi sekarang duit bukannya nggak ada dong pemerintah ya Pak. Cuman agak ketahan programnya belum jalan dengan eksekusi. Kalau saya beberapa waktu yang lalu kan ngerekam ya Pak, kayak Pak Luhut ngomong gitu soal MBG. Ini yang perlu bagus programnya, tinggal eksekusinya aja menurut kita kawal gitu. Berarti ini memang ya, eksekusi menjadi hal yang sangat penting ya. Itu yang saya katakan tadi. Betul. Pastikan bahwa kebutuhan misalkan program itu benar nggak segitu, bisa dilakukan nggak? Baru kita potong dari sini kan. Jangan kita potong dari sini yang tadi itu perjalanan segala macam. Nah, sementara di sini belum jalan kan. Nganggur akhirnya. Ya nganggur kan. Itu yang saya sebutkan uang nganggur itu bukan hanya tidak produktif, bahkan sama seperti air yang tidak mengalir. Kalau air tidak mengalir, apa dampaknya? Iya. Ya kan, menjadi busuk tuh. Jadi tidak produktif. Ya, gitu loh. Jadi pastikan uang itu jangan nganggur, mengalir terus. Kalau sekarang ada uang nganggur gak sih Pak? Nah itu dia, uang yang mengalir itu pasti akan menggerakkan ekonomi. Apalagi kalau kita tempatkan aliran uang itu ke tempat yang produktif gitu loh. Misalkan ini ibarat sungai atau tali air ini ya. Kalau kita taruh dia ke sawah ya diairi dengan benar, kan itu menjadi produktif. Betul. Tapi kalau kita taruh dia ke tempat yang nggak benar itu loh, artinya langsung ke laut saja ya kebuang gitu aja Pak. Kebuang begitu saja kan gitu. Pak, kalau spesifik nih Pak, soal pajak. Dalam situasi kayak gini, kan kita tahu masih dalam rencana misalnya seperti ada penerapan cukai baru, misalnya minuman berpemanis, terus kemudian mulai ada pembahasan soal cukai rokok untuk 2026. Terus PPN kan sebenarnya kemarin cuma PMK yang diubah dan masih bisa berpotensi untuk naik ke 12% lagi ya Pak ya. Itu dalam kondisi sekarang kebijakan-kebijakan pajak seperti apa yang dibutuhkan gitu Pak? Kalau saya sekarang melihatnya seperti ini, dalam situasi seperti ini, saya kurang cocok kalau namanya tarif itu dinaikkan. Mau PPN, mau tambahan ini, tambahan ini. Bukan itu. Menurut saya adalah dalam situasi seperti ini pastikan ya bahwa compliance, kepatuhan membayar pajak itu baik gitu loh. Jadi misalkan cukai rokok tadi. Coba lihat begitu banyak yang ilegal. Iya Pak. Itu dulu dibenerin. Konon katanya itu bisa mencapai 100 triliun. Waduh. Jadi daripada kamu naikin itu, karena kalau dinaikin cukai dalam situasi sekarang, orang makin berpindah ke situ dong. Iya, ke yang murah, yang murah kan, ke ilegal kan, gitu loh. Jadi dalam situasi begini, menurut saya mau PPN, mau PPH, mau cukai-cukai itu jangan naikkan. Karena itu akan bisa justru mengerem seluruh ekonomi. Ya kan? Jadi sama seperti yang Pak CT katakan itu, jangan ngomong mengenai tarif naik dulu. Benerin dulu bahwa yang bayar pajak itu benar bayar pajak. Itu yang selalu kita sebutkan dulu itu adalah bahwa jangan berburu di kebun binatang. Itu lagi kan. Jadi lebarkan dulu, kan banyak sekali yang binatang-binatang yang di luar ini yang belum bayar. Yang tadi Pak Raden bilang soal data tadi itu kan Pak. Itu dulu gitu loh. Oke, jadi itu sebenarnya akan sangat bagus untuk mendorong perekonomian juga gitu ya Pak. Kalau seandainya instrumen pajak maksudnya. Apa perlu diturunkan Pak dalam kondisi ini? Kembali seperti yang saya katakan, kalau dalam situasi sekarang menurunkan pajak, apa implikasinya? Berarti defisit kita naik. Berarti mungkin kita harus menambah utang. Betul. Nah, sekarang ini kan situasinya menambah utang tidak cocok. Dunia sekarang ini, lihat Amerika. Apa yang dilakukan Amerika adalah mereka berusaha untuk mengurangi hutangnya. Kenapa mereka mengurangi hutangnya? Karena real interest rate, suku bunga yang mereka harus bayar sekarang, itu jauh lebih besar daripada 5 tahun yang lalu. Ya, dulu pada saat itu suku bunga yang mereka bayar kan hanya sekitar 0%, 0 sampai 0,5%. Sekarang 4%. Jadi kalau mereka mengeluarkan surat hutang dalam situasi begini, itu menjadi sangat mahal sekali. Nah,
kita bukan persoalan hanya di situ. Dalam situasi gonjang-ganjing dunia sekarang ini, ketidakpastian ini, kalau kita mau menambah surat hutang kita, artinya defisitnya, kita akan mahal sekali, kita akan di corner. Karena investor tahu kita butuh gitu ya Pak. Satu butuh, yang kedua adalah gonjang-ganjing. Orang dalam gonjang-ganjing dunia sekarang itu semua adalah mereka meminta lebih. Ya kan, risk premium naik dunia secara dunia ini. Gitu loh. Itu jadi dalam situasi seperti ini kurangi pajak juga tidak tepat. Ya, tetapi yang perlu adalah spending tadi itu, belanjanya itu harus benar-benar ke tempat yang sangat produktif. Itu yang saya katakan tadi. Mengurangi pajak nggak tepat dalam situasi seperti ini. Nanti pada saat kembali seperti yang saya katakan tadi, ekonomi sudah bergerak, swasta sudah bergerak, kamu bisa mengurangi itu. Karena kamu sudah punya ruang di situ. Karena di situ peran swasta menjadi sangat dominan. Peran pemerintah kamu kurangi di situ. Gitu loh. Nah, kalau kita ya pemerintah nanti sudah punya tabungan yang besar, ya bisa kurangi. Menurut saya sekarang itu bukan saatnya mengurangi pajak. Kita masih butuh spending ini, terutama untuk infrastruktur. Ya, jadi negara-negara yang sudah maju memang cenderung dia mengurangi pajaknya, ya, mengurangi pajaknya karena kebutuhan mereka untuk membangun investasi publik. Ya, apakah itu fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas infrastruktur untuk pertanian dan yang lain-lain, itu mereka sudah selesai. Kita kan masih perlu. Betul. Singapura contohnya. Dulu di tahun 70-80-an mereka defisitnya besar. Current account juga defisit besar. Ya. Tax ratio mereka itu digerakkan supaya dia tinggi gitu loh. Tapi kemudian sekarang mereka menjadi surplus. Mereka tidak butuh lagi tambahan defisit yang besar untuk membangun infrastruktur. Mau bangun apa lagi mereka di Singapura? Kecuali membangun reklamasi baru. Itu pun pasirnya dari mana-mana. Kalau saya lihat adalah sebetulnya apakah 8% itu bisa? Bisa. Akan tetapi banyak persyaratan yang diperlukan untuk 8%. Satu, saya pikir itu kalau kita lihat zaman Pak Harto juga itu tidak tiba-tiba. Dia di well plan. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap Cuap Cuan.